Saya berpendapat bahwa kalau pemimpin itu harus laki-laki, karena dalam Islam pun dicontohkan setiap pemimpin adalah laki-laki. Kalau menurut saya nggak harus cowok semua, karena zaman sekarang apalagi udah zaman modern, cowok tuh maksudnya cewek tuh udah setara aja gitu sama cowok. Tapi apakah cewek itu mampu punya kesetaraan dari laki-laki itu? Dari segi hal tenaga atau kayak kekuatannya, apakah perempuan sama dengan laki-laki? Sesungguhnya perempuan pemimpin itu justru membawa sesuatu, membawa keunikan. Dan itu semua ada risetnya tuh. Organisasi yang pemimpin perempuannya lebih banyak jauh lebih perform dibandingkan dengan yang gendernya tidak balance. Apakah itu profit atau non-profit? Kayak justru perempuan itu punya modal kepemimpinan dan kelebihan pada saat menjadi pemimpin. Kesetaraan gender dan keberagaman dalam dunia kerja masih menjadi target yang terus diupayakan untuk terwujud di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kesetaraan gender dalam dunia kerja sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan kesempatan di tempat kerja, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan kerja dan karir. Kesetaraan gender sendiri tidak selalu dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pertimbangan, mengingat bahwa isu yang muncul mengenai isu kesetaraan gender diartikan menjadi segala sesuatu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan yang setiap butir tujuannya tidak lupa menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sehingga perempuan mendapatkan kedudukan yang layak bukan karena rasa iba, tetapi kerja keras memberi pengaruh terhadap sekitarnya. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 merupakan masa di mana Indonesia mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih dari 64 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan kesetaraan gender. Hal ini bertujuan agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Seperti proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama dalam pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Dengan adanya kesetaraan gender ini dapat menjadi strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan untuk keluar dari rantai kemiskinan ataupun untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut saya penting karena menurut saya wanita itu harus berpendidikan tinggi karena dia walaupun minimalnya wanita akan menjadi ibu rumah tangga, wanita itu adalah sosok pertama yang akan mendidik anak-anak. menurut saya penting karena sebagai seorang perempuan kan harus bisa menjadi seorang pemimpin juga ya. Terus kalau misalnya menjadi seorang pemimpin itu butuh pemikiran yang totalitas, terus juga yang bisa perfeksionis dalam memimpin. Menurut gua sih penting karena nggak cuma untuk laki-laki doang, perempuan juga harus sukses. Kalau misalkan laki-lakinya pas tuanya pensiunnya sedikit, hasil pensiunannya, jadi cewek itu gak dapat penghasilan sendiri. Menurut gue sih sebenarnya gue setuju lebih laki-laki jadi pemimpin, tapi kalau perempuan jadi pemimpin, kalau kinerjanya lebih bagus, kenapa enggak? Laki-laki juga sama memiliki kualitas sendiri, nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu, tapi mungkin kita harus memberikan kesempatan juga yang sama besarnya untuk perempuan supaya dia bisa memulai dan juga berani untuk mencoba menjadi pemimpin gitu. Jadi perempuan juga harus diberikan hak yang sama gitu. Berbedanya pemimpin seorang laki-laki dan perempuan itu dari pemikirannya. Jadi kalau misalnya perempuan itu bisa memimpin dengan penuh hati dan juga tanggung jawab. Sementara kalau laki-laki itu hanya dari pemikiran tapi tidak menggunakan hati, tidak sepenuhnya menggunakan hati. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan.
Salah satu tindak diskriminasi terhadap wanita yang saya alami adalah ketika saya hamil di luar nikah. Meskipun memang kesalahan pribadi, namun yang dipandang buruk oleh masyarakat hanya pihak wanita saja. Pihak lelaki tidak dipandang buruk oleh masyarakat luar sana. Saya rasa ini tidak adil dalam bentuk ketidaksetaraan gender. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan acara Mata Nusa. Oke, nanti sore kita makan apa ya guys? Makanya bakal beli GPS aja. Ibu hamil. Jangan cepet-cepetin, Din, jangan cepet-cepetin. Gak usah tawa. Gak usah tawa. Mereka diriku. Bapakmu kemana? Ya Allah, tolong. Enak, yang semangat. Apa 3 TPM? Gak apa-apa, Dimas, yang penting tugas selesai.